Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. Qala rahimahullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salati, yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakati, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat berhaji ke Baitullah. Wa saumi ramadana, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Inilah jemaah sekalian, hadis yang menjelaskan kepada kita tentang rukun Islam yang 5. Pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa. Yang benar puasa dulu atau haji dulu? Dalam hadis ini disebutkan haji lebih dulu daripada puasa. Oleh karena itu ada perbedaan pendapat ulama. Imam Al-Bukhari rahimahullah memilih haji lebih dulu sebagai rukun Islam yang keempat. Kemudian puasa yang kelima. Sehingga di Sahih Al-Bukhari, kitab haji lebih dulu baru kitab puasa. Lebih dulu sebelum kitab puasa. Tapi kebanyakan ulama puasa lebih dulu kemudian haji. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar. Yang benar kata beliau, puasa lebih dulu kemudian haji. Berikut saya nukilkan ucapan beliau di dalam Fathul Bari.
ketika beliau menjelaskan hadis ini. Waqa'a huna taqdimul hajj ala shaum wa alaihi bana al-Bukhari tartibahu. Dalam hadis ini yang diriwayatkan Al-Bukhari, didahulukan haji sebelum puasa. Dan inilah yang menjadikan Al-Bukhari memperurutkan babnya. Imam Al-Bukhari memperurutkan bab dalam Sahih Al-Bukhari sesuai dengan rukun Islam. Maka beliau menyebutkan bab haji terlebih dahulu sebelum bab puasa. Berarti beliau memilih sesuai dengan lafaz yang kita sebutkan dalam hadis ini yang disebutkan Imam An-Nawawi. Lakin waqa'a fi Muslim min riwayati Sa'd bin Ubaidah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bi taqdimi shaum 'alal hajj. Akan tetapi kata Ibnu Hajar, dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendahulukan puasa sebelum haji. Faqala rajulun, ia berkata, seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wal hajj wa siyamu Ramadan, apakah haji terlebih dahulu kemudian puasa Ramadan? Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, la, tidak. Siyamu Ramadan wal hajj. Puasa Ramadan terlebih dahulu, kemudian haji. Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Muslim ada penegasan dari Ibnu Umar yang benar puasa lebih dulu kemudian haji. Fa fi hadza isy'arun bi anna riwayat Hanzalah allati fil Bukhari marwiyatun bil makna. Oleh karenanya kata Ibnu Hajar, terdapat isyarat bahwa riwayat Hanzalah yang terdapat dalam Al-Bukhari itu diriwayatkan secara makna, bukan mengikuti urutan, tapi hanya secara makna, bahwa haji lebih dulu, kemudian puasa. Kenapa beliau meriwayatkan secara makna? Imma li'annahu lam yasma' radd Ibnu Umar ala rajul li ta'addudil majlis. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena Hanzalah ini rawi yang ada dalam sanad Al-Bukhari. Beliau tidak mendengarkan jawaban Ibnu Umar karena majelisnya berbeda. Au hadara dzalika tsumma nasiyahu, atau kemungkinan yang kedua, beliau pun hadir di majelis tapi beliau lupa. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian, pendapat yang lebih kuat yang juga berasal dari Ibnu Umar sendiri yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa terlebih dahulu kemudian haji. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim pada hadis Jibril yang sudah kita bahas di hadis yang kedua. Jadi inilah jemaah sekalian hadis yang secara khusus berbicara tentang rukun Islam yang 5. Mari kita bahas satu persatu mengenal rukun Islam yang 5 secara global. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan syahadat? Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Majid menjelaskan, orang yang bersyahadat itu adalah
man takallama biha arifan limaknaha amilan bimuqtadaha batinan wa zahiran. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu dalam keadaan dia mengetahui maknanya serta dia amalkan konsekuensinya baik secara batin yaitu dalam keyakinan maupun secara zahir yaitu pada anggota tubuhnya. Jadi inilah jemaah sekalian yang disebut dengan syahadat. Syahadat itu diucapkan dalam keadaan dipahami maknanya serta diyakini kebenarannya dan diamalkan dengan anggota tubuh. Kalau begitu, sesuatu disebut syahadat apabila terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ilmu tentangnya. Yang kedua, diyakini kebenarannya. Yang ketiga, diucapkan. Yang keempat, diamalkan. Yaitu diamalkan konsekuensinya. Inilah makna syahadat. Lalu apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna la ilaha illallah. Karena secara bahasa jemaah sekalian, ilah itu bermakna ma'bud. Dan lam alif termasuk saudaranya innah. Apa tugasnya? Tansibul isim wa tarfa'ul khabar. Menasab isim dan merafa khabar. Maka ilah itu adalah isimnya. Karena lam alif saudaranya innah sehingga dibaca la ilaha. Bukan la ilahu, bukan la ilahi. Lalu di mana khabarnya? Khabarnya itu mahdzuf, dihilangkan. Khabarnya adalah haqqun. Kenapa dihilangkan? Karena itu sudah dimaklumi. Sebagaimana kata Ibnu Malik di dalam Alfiyah, wa sya'a fi dzal bab isqatul khabar idzal murad ma'a sukutihi dhahar. Dan telah masyhur dalam bab ini adanya penghilangan khabar apabila yang dimaksudkan meskipun khabarnya tidak disebutkan sudah jelas. Oleh karenanya kalau kita baca secara lengkap dalam tafsir, la ilaha illallah adalah la ma'budah haqqun illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan menurut bahasa Arab. Adapun menurut syariat, dalil-dalil dalam Al-Quran sangat banyak menegaskan hanya Allah yang berhak disembah. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwasannya Allah dialah sesembahan yang benar dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir, dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya jemaah sekalian, ketika kita terjemahkan dalam bahasa kita, yang diterjemahkan adalah terjemahan makna atau tafsirnya. Bukan terjemahan kosakata.
Karena kalau cuma terjemahan kosakata bisa membuat orang salah paham. Banyak orang yang menerjemahkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah atau tiada sesembahan selain Allah. Maka terjemahan seperti ini kurang tepat. Di mana kesalahannya? Ada dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, menyelisihi kenyataan. Menyelisihi kenyataan. Kalau kita katakan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah, itu enggak sesuai kenyataan. Kenapa? Kenyataannya yang disembah selain Allah ada atau tidak? Banyak. Ada yang menyembah Nabi SAW yang mereka sebut Yesus. Ada yang menyembah makhluk-makhluk khayalan. Ada yang menyembah patung-patung. Dan lain-lain. Oleh karenanya, sangat tepat kalau kita terjemahkan sesuai tafsirnya. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Artinya, semua yang mereka sembah itu salah, tidak benar. Kesalahan yang kedua, ini lebih parah lagi. Mirip seperti pemahaman sufi, tarekat, tasawuf. Pemahaman sesat. Mereka mengartikan la ilaha illallah itu dengan la mawjuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Sehingga kata mereka, tidaklah Tuhan-Tuhan yang disembah itu kecuali Allah juga. Nah, ini bahayanya jemaah sekalian, kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu seakan-akan bermakna tidaklah Tuhan-Tuhan yang disembah itu kecuali Allah juga. Ini pemahaman sufiyah, tarekat, tasawuf. Enggak semuanya ya. Sebagian mereka. Kata mereka, sebenarnya yang disembah oleh selain umat Islam itu Allah juga. Cuma dalam wujud lain. Dari mana mereka berkesimpulan seperti ini? Karena mereka salah memahami la ilaha illallah. Bahkan sampai ada yang mengatakan semua yang berwujud itu menyatu dengan Allah. Bukan hanya semua yang disembah selain Allah, hakikatnya Allah juga, tidak. Sampai ada yang berpendapat di antara mereka, semua yang berwujud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul istilah di kalangan mereka, wihdatul wujud. Atau mungkin dalam bahasa Jawanya, manunggaling kaula Gusti. Ini sesat, kufur, syirik berdasarkan kesepakatan ulama ahli sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ini bahaya kalau kita hanya terjemahkan secara kosakata, bukan tafsirnya. Dan juga kesalahan yang ketiga, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan, tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sembahan selain Allah. Yang benar adalah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rukunnya ada dua. Rukun yang pertama, terkandung di dalam la ilaha. Disebut rukun an-nafyu, penafikan. Maknanya adalah pengingkaran. Yaitu kita ingkari dan kita salahkan, kita benci dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti la ilaha. Semua yang disembah selain Allah salah, tidak benar. Rukun yang kedua terkandung di dalam illallah, yaitu rukun al-itsbat. Artinya, kita tetapkan keyakinan kita yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang satu saja. Dua rukun ini terkandung dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi. Maka siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Lihat jemaah sekalian, Allah menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, keimanan harus memiliki dua sisi. Yang pertama, ingkar kepada tagut. Apa artinya tagut? Semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yaitu kita imani hanya Allah Rabb kita, maka hanya Dia yang berhak disembah. Barang siapa yang memiliki dua hal ini, apa lanjutan ayat? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Para ulama salaf menafsirkan yang dimaksud dengan tali yang sangat kuat adalah la ilaha illallah. Jadi ini adalah dalil dua rukun la ilaha illallah. Bagaimana cara mengamalkan dua rukun la ilaha illallah ini? Caranya ada dua. Yang pertama, diamalkan dengan hati. Yaitu kita meyakini dua hal. Yang pertama, salahnya atau batilnya semua yang disembah selain Allah. Yang kedua, hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim memiliki suatu keyakinan atau dia ucapkan dengan lisannya bahwa tidak salah orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena dia mengingkari la ilaha illallah. Dia tidak lagi meyakini kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalau dia mengatakan tidak salah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, diamalkan dengan hati. Kita salahkan semua yang disembah selain Allah dan kita benarkan hanya Allah yang berhak disembah. Tapi bagaimana kalau orang non-muslim tersinggung kalau kita salahkan? Ya tidak ada masalah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita dapati dalam sejarah Nabi Muhammad SAW dibenci oleh orang musyrik, dimusuhi oleh orang kafir. Kenapa? Karena telah membuat mereka tersinggung. Padahal mereka yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak beliau. Namun mereka marah. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu arti la ilaha illallah menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Maka orang-orang musyrik pun marah. Jadi nggak usah heran kalau orang-orang kafir itu marah. Yang mengherankan itu, ada yang mengaku muslim ikutan marah. Bahkan dia menamakan ajaran seperti ini adalah intoleran. Padahal ini pokok ajaran Islam. Rukun Islam yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepada orang-orang musyrik, apa yang mereka bilang? Aja'alal alihata ilaha wahidah. Apakah Muhammad menjadikan sesembahan yang banyak itu semuanya batil, hanya satu yang berhak disembah? Lihat jemaah sekalian, mereka tahu arti la ilaha illallah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, mereka mengatakan, A'inna latariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah hanya karena seorang penyair yang gila? Berarti mereka tahu arti la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW menyalahkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah.
maka mereka pun memusuhi beliau. Maka tidak mengherankan kalau hari ini non-muslim membenci ajaran Islam, membenci tauhid karena menyalahkan perbuatan mereka. Yang aneh adalah orang yang mengaku muslim juga ikutan marah, ikutan benci. Bahkan dia mengatakan itu ajaran intoleran, keras, radikal, teroris, wahabi, macam-macam disebut yang mereka anggap julukan-julukan yang buruk. Subhanallah. Kemudian cara pengamalan yang kedua adalah dengan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana caranya? Kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Salat kita, haji kita, doa kita, sembelihan kita, tawakal kita, semua ibadah kita tujukan hanya untuk Allah semata. Oleh karenanya, apabila seorang muslim mempersembahkan satu ibadahnya kepada selain Allah, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim lagi. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan la ilaha illallah. Inilah jemaah sekalian, makna, rukun, dan konsekuensi la ilaha illallah. Berikutnya, makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa maknanya? Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatil Usul mengatakan, huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa jalla ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Inilah makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Dan rukunnya juga ada dua. Rukun syahadat Muhammadur Rasulullah juga ada dua. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba. Artinya, beliau hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, yang tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat Allah, tidak pula berhak untuk disembah. Tetapi jemaah sekalian, kita pun harus yakin beliau adalah hamba Allah yang terbaik, yang ibadahnya paling baik. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus oleh Allah, maka semua ajaran beliau itu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua rukun ini Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku hanyalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Jadi ayat ini menegaskan dua rukun. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Muhammad, aku hanyalah manusia seperti kalian. Ini rukun yang pertama. Kita yakini beliau hanyalah hamba Allah sama seperti kita. Dan rukun ini yang membedakan kita dengan umat Nasrani. Umat Nasrani menuhankan
nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Yang kedua kata Allah, katakan wahai Muhammad, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah Allah yang esa. Berarti beliau seorang rasul. Karena beliau menerima wahyu. Maka rukun yang kedua ini membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menentang para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Bahkan sampai membunuh. Wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang beriman tunduk kepada semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini konsekuensi. Apabila kita telah memahami dua rukun syahadat, maka kita tidak gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyembah beliau, namun kita tunduk patuh terhadap seluruh ajaran beliau. Karena beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, mayyuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Karena semua ajaran Rasul itu adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Inilah jemaah sekalian, dua rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Di sini ada satu faedah penting. Kenapa rukun Islam yang pertama terdiri dari dua bagian? Kenapa nggak dipisah saja? Rukun yang pertama la ilaha illallah, rukun yang kedua Muhammadur Rasulullah. Tapi disatukan. Minimalnya karena dua sebab. Sebab yang pertama, di dalamnya terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Kalau satu syarat saja terpenuhi, ibadah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau hanya terpenuhi satu syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Itulah hakikat la ilaha illallah. Kita beribadah hanya kepada Allah dengan niat semata ingin mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karenanya la ilaha illallah juga disebut kalimatul ikhlas. Syarat yang kedua, ibadah kita sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hakikat syahadat Muhammadur Rasulullah. Makanya nggak mungkin terpisahkan. Meskipun kita sudah ikhlas dalam ibadah, tapi tidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita tertolak. Ini alasan yang pertama. Mengapa dua kalimat syahadat disebutkan dalam satu rukun, tidak dijadikan dua rukun? Alasan yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW hanyalah orang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menaati beliau sama dengan menaati Allah. Menentang beliau sama dengan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sama saja tidak mengamalkan Al-Qur'an.
Karena Al-Quran sendiri menyuruh kita mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebabnya mengapa La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah tidak terpisahkan. Kita masuk rukun Islam yang kedua. Wa iqamis salah, dan menegakkan solat. Jamaah sekalian, disebutkan solat pada rukun Islam yang kedua menunjukkan pentingnya solat itu. Sehingga para ulama menyebutkan adanya ijma', kesepakatan bahwa meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada semua dosa besar. Meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada riba, minum khamar, berjudi, mencuri, korupsi, membunuh. Padahal membunuh itu dosa yang sangat besar. Tapi ulama Islam sepakat meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada membunuh. Kenapa jemaah sekalian? Karena meninggalkan solat itu adalah kekufuran. Hanya saja ulama 4 mazhab berbeda pendapat. Apakah kufur besar atau kufur kecil? Pendapat Imam Ahmad, kufur besar. Orang yang sekedar tidak sholat. Sedangkan pendapat imam yang 3, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i adalah kufur kecil. Namun, ulama 4 mazhab dan ulama Islam secara keseluruhan juga sepakat meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat adalah kufur. Jadi, bedakan antara dua hal ini. Mengingkari kewajiban sholat dan tidak sholat. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban sholat. Contoh, dia mengatakan, sholat 5 waktu itu enggak wajib. Atau itu bukan ajaran syariat. Atau dia mengatakan itu cuma kebiasaan orang Arab. Maka, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam seluruhnya sepakat, dia telah murtad, keluar dari Islam. Dan bahkan ini berlaku untuk seluruh ajaran Islam. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkarinya. Contoh, hanya karena malas. Bagaimana hukumnya? Disitulah ulama beda pendapat. Pendapat Imam Ahmad, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan pemerintah harus memberikan hukuman mati sebagai orang yang murtad. Sedangkan pendapat imam yang 3, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dia tidak kafir. Karena kata mereka itu kufur kecil. Namun jemaah sekalian, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, meskipun dia tidak kafir, hukumannya adalah hukuman mati. Pemerintah harus menghukum mati orang yang tidak mau sholat. Itu dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, tidak sampai dihukum mati, namun harus dihukum berat. Contoh, dipenjara seumur hidup. Sampai dia mau sholat. Jadi, ini pendapat imam 4 mazhab tentang orang yang meninggalkan sholat. Dan hukuman yang patut diterapkan oleh pemerintah. Jadi hukuman tadi yang berhak menerapkan hanya pemerintah, bukan masyarakat. Lalu pendapat mana yang lebih kuat? Pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah sekedar meninggalkan sholat meskipun tidak mengingkari kewajibannya termasuk kekufuran, termasuk pembatal keislaman. Ini dalil-dalilnya lebih kuat. Ini pendapat dalam mazhab Hambali. Apa dalilnya? Di antaranya dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, yaitu meninggalkan kesyirikan dan menegakkan solat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu di dalam agama. Lihat, untuk menjadi saudara seagama, syaratnya 3. Tobat dari kesyirikan, artinya masuk Islam. Yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. Berarti, kalau dia nggak solat, dia bukan saudara kita seagama. Lalu bagaimana kalau dia nggak zakat? Kalau dia nggak zakat, ada dalil lain yang akan kita sebutkan insya Allah nanti, yang memberikan tambahan keterangan dia tidak sampai murtad selama dia tidak mengingkari kewajiban zakat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang lainnya dari hadis Nabi SAW. Diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kekafiran di dalam hadis ini datang dalam bentuk ma'rifah, menggunakan alif lam, sehingga maknanya adalah kufur besar. Meninggalkan sholat adalah kufur besar. Beda kalau dia datang dalam bentuk nakirah, tanpa alif lam, kufrun. Itu bisa bermakna kufur kecil. Tapi dalam hadis ini, dalam bentuk ma'rifah, sehingga maknanya kufur besar. Ada lagi hadis yang lebih tegas. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, maka barang siapa meninggalkan solat, dia kafir. Kemudian ada sebuah athar dari tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan merupakan kekafiran kecuali solat. Berarti kalau seseorang tidak zakat, tidak puasa, tidak haji, dia berdosa besar, namun tidak sampai kafir, kecuali solat. Para sahabat memandang dia bukan muslim lagi. Inilah beberapa dalil yang menguatkan pendapat bahwa sekedar meninggalkan solat adalah kekufuran. Dan solat juga jamaah sekalian merupakan penentu baiknya seluruh amalan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Idza salahat salaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama akan dihisab kelak di hari kiamat adalah solatnya. Kalau baik solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Namun, kalau buruk solatnya, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau solat seseorang itu baik, maka akan menjadi pintu hidayah baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita agungnya solat karena disebutkan sebagai rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian kita masuk rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Jemaah sekalian, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal, zakat harta. Bukan zakat fitri. Zakat fitri wajib
Tapi bukan yang dimaksud di dalam hadis ini. Bukan yang termasuk dalam rukun Islam yang 5. Yang dimaksud di sini adalah zakat mal, zakat harta. Yang juga Allah perintahkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka, wahai Muhammad, harta-harta mereka sebagai sedekah. Sedekah di sini maknanya adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat mal. Yang dengannya engkau mensucikan dan membersihkan mereka. Dari ayat ini ada pelajaran penting bahwa pemerintah boleh menarik zakat dari masyarakat. Karena Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala negara. Maka negara boleh mengambil zakat dari masyarakat baik secara sukarela maupun dipaksa. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita faidah zakat itu akan mensucikan kita dan mensucikan harta kita. Tapi ada orang yang salah paham ya. Karena dia mendengar zakat itu mensucikan harta, sehingga dia seakan-akan merasa tidak apalah, saya kerja di lembaga ribawi, atau saya korupsi, toh nanti bisa disucikan dengan zakat. Bukan itu maknanya. Itu nggak bisa disucikan dengan zakat. Hasil riba dan hasil korupsi tidak akan bisa disucikan dengan zakat. Yang disucikan oleh zakat itu adalah harta halal yang kita dapatkan, yang mungkin di situ ada bagian-bagian yang tidak halal yang kita nggak sadari. Begitu pula di situ ada hak orang miskin yang harus kita keluarkan. Itu yang mensucikan kita. Tapi kalau itu harta riba, harta hasil mencuri, harta korupsi, itu nggak bisa disucikan. Kecuali dengan satu cara. Kita berlepas diri dari harta tersebut. Kalau harta riba, kita berlepas diri dengan cara apa? Boleh kita kasih ke orang miskin, atau kita berikan untuk fasilitas umum. Jangan kita sedekahkan. Atau kita niatkan sedekah. Atau kita pakai untuk ibadah. Nggak boleh. Tapi kalau harta curian, ya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harta korupsi harus dikembalikan kepada negara. Itu cara mensucikannya. Dikembalikan semuanya. Ditambah lagi orangnya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan keras di dalam Al-Quran tentang orang yang tidak menunaikan zakat. Dalam surat At-Taubah ayat ke-34. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yaitu pada hari harta mereka tersebut dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan untuk menyetrika mereka. Apa yang disetrika? Dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah harta yang dulu kamu simpan, yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Dalam hadis, Nabi SAW juga menyebutkan tentang ini. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah ada pemilik emas, tidak pula pemilik perak,
yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakatnya. Illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min narin. Kecuali pada hari kiamat, maka hartanya itu, emas dan perak, akan dibuat seperti batu yang lebar. Fa'uhmiya alaiha finari jahannam. Kemudian dipanaskan di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh. Kemudian digunakan untuk menyetrika lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Setiap kali batu itu mendingin atau menjadi dingin, dipanaskan lagi di neraka. Berapa lama dia merasakan itu? Hanya 1 hari. Tetapi kata Nabi SAW, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Hatta yuqda bainal ibad. Sampai apabila telah diputuskan permasalahan di antara para hamba, yaitu sudah selesai padang mahsyar, fayara sabilahu, dia pun melihat jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah menuju surga ataukah menuju neraka. Ini jemaah sekalian, hadis yang saya maksudkan tadi, bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia tidak sampai murtad. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, setelah dia diazab di padang mahsyar, ada 2 kemungkinan. Dia ke surga atau ke neraka. Berarti dia tidak murtad, karena ada kemungkinan masuk surga setelah diazab di padang mahsyar. Menunjukkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak sampai murtad. Namun, mengingkari kewajiban zakat, sepakat ulama, itu pembatal keislaman. Jadi, sama dengan meninggalkan sholat tadi. Ada 2 macam. Yang pertama, orang yang mengatakan zakat itu nggak wajib. Zakat itu bukan ajaran Islam. Maka ulama sepakat dia murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, dia masih mengakui kewajibannya, tapi dia nggak mau keluarkan zakatnya. Maka ini adalah dosa besar, namun pelakunya tidak sampai murtad. Dan jemaah sekalian, harta yang wajib kita zakatkan itu nggak semua harta. Hanya 4 jenis harta. Hanya 4 jenis harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama, zakat pertanian. Itu pun nggak semua jenis tanaman. Hanya bahan-bahan makanan pokok yang bisa ditakar, ditimbang, dan disimpan lama. Contoh kalau di negeri kita adalah beras. Yang punya sawah, ingat, ada zakatnya. Ini yang pertama. Adapun seperti sayur kangkung, itu nggak ada zakatnya. Itu nggak ditakar, nggak ditimbang. Yang kedua, zakat hewan ternak. Itu pun nggak semua hewan. Hanya 3 jenis hewan. Apa saja itu? Unta, sapi, dan kambing. Semua jenis kambing dan semua jenis sapi termasuk kerbau ada zakatnya. Itu pun pada jumlah tertentu saja. Kalau orang cuma punya 1 kambing itu nggak kena zakatnya. Jadi yang punya ternak ayam nggak ada zakatnya. Kemudian yang ketiga, emas dan perak. Termasuk uang dan perhiasan wanita. Ini juga kena zakat. Mungkin ini yang paling banyak berlaku bagi kita. Orang-orang di kota kena zakat uang. Nisabnya seperti emas dan perak. Yaitu, kalau perak itu 595 gram, kalau emas nisabnya 85 gram.
Kalau sudah dimiliki 1 tahun, baru wajib zakat. Yaitu sebanyak 2,5%. Kemudian yang keempat, inilah barang zakat yang paling luas, yaitu barang dagangan. Nah, ini mencakup apa saja yang kita perdagangkan. Tapi bukan misalnya rumah yang kita pakai, terus kita butuh uang, kemudian kita mau jual, lalu kena zakat, tidak. Maksudnya di sini, orang yang berprofesi sebagai pedagang, barang dagangannya. Kalau dia profesinya memang jual beli rumah, berarti kena zakat. Tapi kalau misalkan dia lagi butuh uang sehingga rumah yang dia pakai mau dia jual, itu tidak. Begitu pula mobil. Dia punya mobil. Tiba-tiba dia butuh uang, ingin jual mobilnya, maka itu tidak kena zakat. Yang kena zakat itu, misalkan dia punya showroom, atau dia memang kerjanya jual beli mobil. Jadi ini zakat yang paling luas. Kalau mobilnya untuk dia pakai sendiri, meskipun mobilnya banyak, ada 10 misalkan, dan semua mobil mewah, itu tidak kena zakat. Begitu pula rumah dan tanah. Biarpun tanahnya banyak, rumahnya banyak, kalau dia untuk pakai sendiri atau sekedar untuk disimpan, maka itu tidak kena zakat. Namun kalau dia jadikan itu sebagai barang dagangan, memang dia bisnisnya itu, maka kena zakat perdagangan. Jadi inilah 4 barang saja yang masuk dalam rukun Islam yang wajib kita keluarkan zakatnya. Maka setiap kita harus belajar. Seperti kalau kita punya pertanian atau peternakan, harus dipelajari. Kapan wajibnya mengeluarkan zakat dan berapa nisabnya, serta berapa banyak zakatnya. Itu beda-beda, nggak sama. Bagaimana dengan profesi? Apakah ada zakatnya? Tidak ada. Di masa Nabi SAW, profesi sudah ada kan? Ada orang yang berprofesi sebagai dokter, sudah ada di masa Nabi SAW. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, tapi dia tidak diambil zakat karena profesinya, tapi karena barang dagangannya. Jadi tidak ada zakat profesi, namun semua uang kita, dari manapun asalnya, dari gaji, kemudian dari warisan misalkan, atau dari bisnis, itu semuanya digabungkan, kemudian dihitung semuanya bersamaan. Jadi dari uangnya, dari hasil gajinya, bukan karena profesinya, tapi dari uangnya. Sehingga kalau gajinya tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Misalkan gajinya setiap bulan cuma 3,5 juta misalkan. Itu nggak sampai nisab. Karena kalau dikonversi ke emas 85 gram itu nggak sampai kan. Maka dia tidak kena kewajiban zakat sama sekali. Jadi ini harus dipelajari lebih detail bagi siapa yang memiliki harta-harta yang diwajibkan untuk zakat. Kita masuk rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, apakah itu makan dan minum, dan berhubungan suami istri sejak masuk waktu subuh atau terbit fajar sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan bagi orang-orang yang memiliki uzur seperti sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, begitu pula musafir, begitu pula wanita hamil dan menyusui, maka mereka boleh berbuka, namun mereka harus mengqadha setelah bulan Ramadan. Namun sakit
yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, begitu pula orang tua yang sudah nggak sanggup puasa, maka kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Yaitu setiap 1 hari puasa, memberi makan 1 orang miskin. Berapa besarnya? Setengah sok. Setengah sok itu kurang lebih 1,5 kilogram beras. Atau bisa juga dalam bentuk makanan jadi. Yaitu 1 porsi untuk sekali kenyang. Berarti dikalikan jumlah bulan Ramadan, misalkan 30 hari, berarti 30 porsi. Atau 30 kali 1,5 kilogram beras. Menjadi 45 kilogram. Boleh diberikan kepada misalkan 5 orang miskin saja. Asalkan jumlahnya mencapai kuota. Jadi nggak harus kepada 30 orang miskin. Dan puasa adalah amalan yang sangat agung dan memberi pengaruh besar bagi jiwa kita. Di dalamnya ada kesabaran. Bahkan di dalamnya terkandung 3 macam kesabaran. Semua bentuk sabar ada dalam puasa. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi larangan, yaitu menjauhi pembatal puasa. Dan sabar menghadapi kesusahan, yaitu menahan lapar. Kita masuk yang kelima, ini yang terakhir. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Yaitu melakukan perjalanan ibadah haji ke Baitullah, ke Ka'bah. Pada bulan-bulan haji. Bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau kita dari tanah air masuk ke tanah haram, ke Makkah, mulai tanggal 1 Syawal, kita sudah bisa niat untuk melaksanakan haji. Bisa kita mulai dengan umroh terlebih dahulu. Ini disebut haji tamattu. Dimulai dengan umroh terlebih dahulu. Jadi umroh, ketika kita mulai di bulan Syawal, dengan niat haji, maka umroh ini sudah masuk dalam amalan haji. Jadi bulan haji itu ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Namun, puncak pengamalan haji itu adalah 8 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai 12 atau 13. Berarti cuma berapa hari? 5 atau 6 hari saja. Jadi, minta cuti saja 1 pekan, cukup untuk haji. Kalau kita ambil 5 hari, sampai tanggal 12 Dzulhijjah, itu pas. 2 harinya perjalanan untuk PP. Jadi libur 1 pekan itu sudah cukup untuk haji. Kalau kita mau mepet untuk haji, datanglah tanggal 8 Dzulhijjah. Bahkan boleh juga kita datang tanggal 9 Dzulhijjah. Cuma amalan tanggal 8 kita luput. Tapi haji kita tetap sah. Karena yang menentukan sahnya adalah tanggal 9-nya. Yaitu wukuf di Arafah. Kalau kita datang langsung ke Arafah, sah haji kita. Jadi bisa saja haji kita cuma 4 hari. 9, 10, 11, 12. Dan sekarang walhamdulillah mudah. Tinggal minta cuti 1 pekan, beli tiket, beli visa, berangkat. Namun tentu kita harus pelajari lagi secara lebih detail apa saja amalan-amalan haji, apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa wajibnya, dan apa sunnah-sunnahnya. Dan yang wajib berhaji hanyalah yang mampu. Kategori mampu itu ada 2 dan menjadi 3 bagi wanita. Yang pertama, adanya perbekalan yang cukup selama perjalanan. Kalau kita punya tanggungan, maka berarti harus juga punya bekal untuk orang-orang yang kita tanggung.
Ini syarat. Syarat wajib haji. Nggak boleh kita tinggalkan keluarga kita dalam keadaan kelaparan atau minta-minta. Nggak boleh. Harus kita cukupkan dulu, sampai kita kembali mereka punya bekal. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya kendaraan yang bisa menyampaikan kita ke sana. Walhamdulillah sekarang mudah. Ada tiket, ada visa, tinggal naik pesawat. Ditambah syarat yang ketiga, bagi wanita adanya mahram. Berarti kalau nggak ada mahramnya, dia belum wajib haji. Inilah yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan. Karena di dalam banyak riwayat disebutkan, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang disebut mampu apabila terpenuhi dua hal ini. Adanya bekal dan adanya kendaraan untuk bisa menyampaikan ke sana. Ditambah bagi wanita adanya mahram. Kalau tidak ada mahram, dia tidak wajib untuk haji. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas 5 rukun Islam dari hadis yang ketiga pada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.